Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas at-tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan bab majaa minat taghlid fi man abadallah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Bab larangan keras terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Lalu bagaimana kalau dia menyembah orang soleh tersebut? Bab ini masih ada kaitan dengan bab sebelumnya dan juga setelahnya. Ya, ada 4 bab yang saling menguatkan, saling menjelaskan. Ya, kalau kita ulang sedikit, bab sebelumnya majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi salihin. Bab sebelumnya tentang sebab kekafiran manusia, yaitu mereka dan mereka meninggalkan agama mereka, meninggalkan tauhid karena berlebihan terhadap orang soleh. Kemudian bab yang sekarang ini masih kita lanjutkan. Demikian pula bab setelahnya tentang masalah majaa fi himayatil mustafa janabat tauhid. Bab tentang bagaimana Rasulullah SAW membentengi tauhid umat, wasaddahu kulla tariq yusila syirk, dan bagaimana beliau berusaha menutup rapat-rapat pintu kesyirikan. Kemudian bab selanjutnya tentang majaa anna ba'dha hadil ummah ya'budul awthan. Bab tentang sebagian umat menyembah berhala. Jadi sekali lagi, ini yang sudah kita lewati dan yang akan kita lanjutkan masih saling berkaitan erat. Kita lanjutkan bab yang tadi, larangan keras
beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Dan bagaimana kalau orang itu menyembahnya? Lebih dahsyat lagi. Kita ulang sedikit beberapa kalimat yang ada dalam hadis yang dibawakan oleh al-muallif. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, ulaika idza mata fihim ar-rajulus saleh awil abadus saleh banau ala qabrihi masjidan. Kata Rasulullah SAW, mereka orang-orang Nasara khususnya di Ethiopia pada waktu itu, apabila ada orang saleh dari mereka yang meninggal dunia, orang-orang Nasara, mereka membangun di atas kuburan orang saleh tersebut masjid. Wasawwaru fitil kaswa, dan mereka menggambar gambar-gambar orang-orang saleh tersebut. Kemudian Rasul mengatakan, ulaika syiral khalqi indallah, mereka adalah orang yang paling jelek di sisi Allah. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis Rasul berikutnya, laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Rasul, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian dikatakan yuhadzir masana'u. Beliau mentahdzir, memperingatkan umat Islam dari perbuatan kelakuan orang Yahudi, orang Nasara. Walaula dzalik ubriza qabruhu. Seandainya bukan karena hal ini, maka kuburannya Rasul akan ditampakkan di hadapan umum, akan dimakamkan di pemakaman umum. Ghaira anna khusya an yutakhad masjidan. Namun dikhawatirkan kalau dimakamkan di tempat umum, maka kuburan Nabi akan dijadikan sebagai tempat salat ataupun masjid. Kemudian riwayat berikutnya, Rasul SAW bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang dari hal tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ini Rasul SAW jelaskan dalam berbagai redaksi. Ini menunjukkan tentang terang benderangnya masalah ini, tentang pentingnya masalah ini. Ya, sudah kita lewati beberapa redaksi tadi. Begitu terangnya pembahasan ini, haramnya, larangan menjadikan kuburan sebagai tempat salat atau sebagai masjid. Namun sangat disayangkan, masih banyak umat Islam yang tidak memahaminya ataupun melanggar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini. Ini bab yang kita masih dibahas sampai kepada fihi masail, kesimpulan bab ini nomor ke-8. Di antara kesimpulan bab ini, di antaranya al-illatu fi adami ibrazi qabrihi. Kesimpulan yang ke-8, sebab tidak dimakamnya Rasul di pemakaman umum. Ini sudah kita sampaikan, ada dua sebabnya. Pertama tadi sudah kita sampaikan, khawatir dijadikan apa? Tempat sholat ataupun masjid. Yang kedua sebabnya, karena memang Rasul pernah bersabda, tidaklah seorang nabi meninggal dunia kecuali dikubur di tempat dia meninggal. Dan Rasul meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang bersebelahan dengan masjid. Makanya tidak bisa dikiaskan dengan
orang-orang yang sekarang memang sengaja kuburan dibangun di atasnya masjid, ya, atau ada masjid kemudian dimasukkan orang yang meninggal dunia karena dia yang mewakafkan misalnya. Kalau Nabi sejarahnya tidak dikubur di dalam masjid. Nabi dikubur di kamarnya apa? Aisyah yang bersebelahan dengan masjid, dan kamarnya Aisyah bukan bagian daripada apa? Masjid. Ya, sekali lagi, ini sebab mengapa Rasul tidak dimakamkan di pemakaman umum, ya, karena dua sebab tadi. Yang kesembilan, fi makna ittikhadhiha masjidan. Redaksi-redaksi hadis-hadis tadi mengatakan dilarang menjadikan kubur sebagai masjid. Redaksi yang pertama tadi apa? Orang-orang Nasara menjadikan kuburan orang soleh mereka sebagai masjid. Redaksi yang berikutnya tadi, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Apa makna menjadikan kuburan sebagai masjid? Ada dua maknanya juga. Makna yang pertama, memang dibangun bangunan masjid. Ya, sudah ada kuburan, kemudian apa? Dibangun di atasnya masjid. Entah kuburannya di samping kiri, di samping kanan, di bawah, atau mungkin sampai di atas, ya, atau di depan atau di belakang. Selama itu dalam lingkungan halaman masjid, ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Memang ada bangunan apa? Masjid. Atau makna yang kedua, nggak ada bangunan masjid, yang ada cuma kuburan tok, cuma dijadikan tempat untuk apa? Sholat, ya, entah sholat sunnah atau sholat wajib. Ini juga termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW, meskipun nggak ada bangunan masjid, namun apa? Dijadikan sebagai tempat untuk sujud, untuk sholat. Karena secara bahasa masjid itu tempat untuk apa? Sujud. Itu makna dari menjadikan kuburan sebagai masjid, ada dua. Kesimpulan yang ke-10 atau pelajaran yang ke-10, annahu qarana baina man ittakhadaha masjidan wa baina man taqumu alaihi musa'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dengan orang-orang yang mendapati hari-hanya hari kiamat, yaitu orang-orang kafir. Rasul mengatakan manusia yang paling jelek ada dua, yaitu orang-orang kafir yang mendapati hari kiamat, dan yang kedua yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka atau orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ini Rasul yang mengatakan, bukan kita. Ya, sebagaimana yang kita sudah baca tadi dan yang kemarin kita sudah baca. Fadzakara az-zari'ata ila syirki qabla wuqu'ihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di antara jalan pintu masuk kepada kesyirikan kepada Allah, yaitu tadi menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena orang-orang yang sholat di masjid yang ada kuburannya, hati mereka akan apa? Mendua. Allah akan diduakan. Oh, ini bukan orang sembarangan. Maka apa? Ya, doanya lewat perantara yang meninggal tersebut. Ini orang suci, nggak sembarangan. Ya, kita saja kalau mau masuk ke masjid ada tulisannya apa? Tempat yang suci. Maka ini orang yang apa? Suci, nggak boleh sembarangan. Harus apa? Tadi. Ya, hati bergantung kepada yang dikubur tersebut. Ini sudah menjadi rahasia umum. Mereka pun apa? Mengkeramatkannya. Mungkin juga iktikaf di kuburan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasul menutup pintu hal tersebut.
Namun sangat disayangkan banyak mereka yang tidak memahaminya, bahkan juga melanggarnya. Padahal hadisnya dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Nah, kemudian fadzakara dzari'a ila syirki. Rasul telah menjelaskan di antara pintu masuk ataupun jalan menuju kepada syirikan, yaitu tadi menjadikan kuburan sebagai masjid atau mengkeramatkan kuburan. Qabla wuqu'i, sebelum terjadinya. Terutama kepada kuburan beliau. Ya. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Ma'a khatimatihi. Wallahu a'lam. Maksud ma'a khatimatihi, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang akhir daripada apa? Perbuatan membangun kuburan di atas masjid, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya hanya apa? Membangun kuburan atau membangun masjid di atas kuburan. Ini bukan kesyirikan. Ini adalah perbuatan yang terlarang, haram. Ya. Namun apa? Ini pintu kepada apa? Kesyirikan. Kalau sudah ada pintunya, orang banyak akan apa? Masuk kepada kesyirikan. Ini yang dimaksud oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dari hadis-hadis yang sudah kita lewati, Rasul menjelaskan pintu masuknya dan juga apa? Akhir daripada hal tersebut. Kemudian yang ke-11, zikruhu fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin. Rasul SAW menyebutkan dalam khutbah beliau 5 hari sebelum meninggal dunia. Ini yang sudah kita sampaikan, bagaimana Rasul SAW sangat luar biasa memprioritaskan dakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan sejak awal dakwah beliau sampai beliau mau meninggal dunia. Tidak pernah putus dari berdakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Dan ini salah satu bentuk kasih sayang beliau kepada umat Islam. Jangan sampai umat Islam jatuh kepada kesyirikan yang sangat bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Sampai sekali lagi 5 hari sebelum meninggal dunia, Rasul memperingatkan laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ini sekali lagi bukan hanya untuk orang Yahudi saja dan Nasara, namun bagi yang ikut jejak mereka menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid. Kemudian kata Syekh, di dalam sabda Rasul tadi, laknat Allah terhadap orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, terdapat arad, bantahan ala ta'ifatain, bantahan atas 2 kelompok sesat yang menisbatkan dirinya kepada ahli Islam. Allataini huma asyarru ahlil bidah, yang mana mereka ini adalah kelompok yang paling sesat, yang paling jahat, yang paling jelek, yang masih menisbatkan diri kepada Islam dan kaum muslimin, sedangkan Islam dan kaum muslimin berlepas diri dari mereka. Bal akhrajahum ba'du ahlil ilmi minal isnataini wa sab'ina firqah. Bahkan sebagian ulama ahli sunnah mengeluarkan mereka dari kaum muslimin dari 72 golongan. Ya, Rasul mengatakan sataftariqu hadil ummah ala salasin wa sab'ina firqah kullu finnar illa wahidah. Umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya diancam masuk neraka kecuali 1. Yaitu ma'ana alaihi wa ashab, yang selamat adalah yang mengikuti Rasul dan para sahabat ar-Rasul. Sebagian ulama mengatakan 72 ini masih statusnya muslimun. Ya. Statusnya apa? Muslimun. Maka
tidak termasuk 72 golongan itu dua kelompok, yaitu apa? Kelompok Asy-Syi'ah Rafidhah dan kelompok Al-Jahmiyah. Ya. Memang ada ya tadi pendapat dari ulama 72 ini masih dalam kategori apa? Muslim, maka di luar itu yang kafir bukan dari 72 golongan. Intinya dua kelompok ini kelompok yang paling sesat plus kufur, keluar dari al-Islam. Banyak ulama-ulama yang mengeluarkan mereka dari kaum muslimin. Di antaranya kelompok Asy-Syi'ah Rafidhah. Ya. Ini hubungannya karena mereka-mereka inilah yang mempelopori penyembahan kepada kuburan keramat. Terutama kelompok Syiah Rafidhah. Mereka ini adalah orang yang paling antusias mengkeramatkan kuburan. Di antaranya kuburan Al-Husain, ya, yang di antara yang mereka keramatkan di Karbala. Bahkan mereka, ya, kalau sholat itu biasanya kalau kita yang pernah perhatikan ketika kita di Madinah, orang-orang Syiah Iran misalnya, mereka kalau sholat bawa sajadah sendiri, ya. Dan di ujung sajadah itu ada kotak ini. Itu mereka taruh, menurut keyakinan mereka, tanah Karbala. Gak sah sholat tanpa apa? Tanah Karbala tersebut. Bahkan dulu pernah kita kaji khusus masalah Syiah Rafidhah qatalahumullah. Di antara keyakinan sesat mereka, mereka mengatakan seandainya bukan karena tanah Karbala, kota Mekah tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kelompok agama Syiah Rafidhah lebih mengutamakan tanah Karbala karena di situ ada kuburan Al-Husain. Mereka yang pertama kali mempelopori pengkeramatan terhadap kuburan atau penyembahan kepada kuburan-kuburan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya dalam hadis ini terdapat bantahan kepada dua kelompok sesat bin kufur, yaitu kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Jahmiyah. Insya Allah yang pernah atau yang sering ikut kajian kita sering mendengar ucapan Imam Al-Bukhari rahimahullah yang mengatakan la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfa al-jahmi awir rafidhi. Aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang orang Yahudi atau di belakang orang Nasrani atau di belakang pengikut kelompok Jahmi atau pengikut kelompok Syiah Rafidhah. Imam Bukhari mengkafirkan Syiah Rafidhah dan kelompok apa? Jahmiyah. Beliau menyamakan Syiah Rafidhah, kelompok Jahmiyah dengan agama kafir Yahudi ataupun An-Nasara. Jadi yang mengkafirkan bukan penulis kitab ini, bukan kita, namun ulama-ulama besar kaum muslimin di antara Imam Bukhari. Demikian pula Imam Malik rahimahullah, seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan surat Al-Fatah ayat yang terakhir. Liyaghidha bihimul kuffar. Allah menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat. Kata Imam Ibnu Katsir, wa min hadil ayah intazal Imam Malik fi riwayatin anhu bi takfirir rawafid li'annahum yubghiduna sahabat. Dari ayat inilah Imam Malik berdalil tentang kafirnya kelompok Syiah Rafidhah karena mereka membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang kelompok Syiah Rafidhah yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar, kata Imam Ahmad, laisatir rafidatu minal islami fi syai'. Kelompok Syiah Rafidhah bukan bagian Islam sama sekali. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ma ra'aitu qauman min ahlil ahwa ashhada bizur minar Rafidhah. Belum pernah aku melihat sekelompok pengekor hawa nafsu, ahlil bidah yang lebih berdusta dibandingkan kelompok Syiah Rafidhah. Ya, sekali lagi ini tahdzir
ucapan keras, bahkan takfir ulama-ulama ahli sunnah kepada kelompok Syiah, Ar-Rafidhah, dan juga kelompok Al-Jahmiyah. Bahkan kelompok Jahmiyah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih atau ada 500 ulama ahli sunnah yang mengkafirkannya. Kenapa? Karena akidah-akidahnya banyak memang yang kufur. Ya, kalau Syiah Rafidhah, coba sebutkan, insya Allah sudah paham semua. Kesesatan dan juga kekufuran Syiah Rafidhah apa saja? Nah, yang pertama, mencaci maki para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Yang kedua, meyakini Allah tidak tahu sesuatu sampai terjadi sesuatu itu. Yang ketiga, akidatul raji'ah, adanya reinkarnasi. Nanti para imam-imam itu, imam-imamnya mereka akan dibangkitkan, dihidupkan sebelum hari kiamat. Yang keempat, iya, mereka mengatakan Al-Quran yang ada sekarang ini tidak komplit, tidak murni lagi. Yang kelima, apa? Nikah mut'ah, ya. Yang keenam, yang diingat nikah mut'ah ya. Dan yang keenam apa? Iya, mereka menuhankan imam-imam mereka. Mereka mengatakan innal a'imma ya'lamuna ma tayamutun wa la yamutuna illa bi ikhtiar minhum. Bahwasanya imam-imam mereka tahu kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Kemudian yang ketujuh apa? Banyak ini. Awak? Kurang dengar lah. Oh iya, perbedaan kalimat syahadat. Ya sudah, mereka bahkan meyakini Abu Bakar, Umar, wa Utsman dan Aisyah dan Hafsah di neraka. Ya sudah, itu sama dengan mencela para sahabat juga. Yang kedelapan apa? Tadi ya, bahwasanya tanah Karbala lebih mulia daripada apa? Ya, kemudian yang kedelapan, yang kesembilan apa? Para imam-imam itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan para nabi dan para malaikat. Yang ke-10 apa? Apa lagi? Apa Pak? Sudah tadi. Apa lagi? Iya, mereka memusuhi malaikat Jibril dengan alasan malaikat Jibril salah alamat ketika menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, padahal yang betul kata mereka kepada Ali, ya, dan seterusnya. Intinya akidah mereka sesat plus banyak kufurnya. Kelompok Jahmiyah juga sama, banyak akidah sesat bin kufurnya. Di antaranya ada yang tahu, yang pertama apa? Kelompok Jahmiyah mengingkari nama dan sifat Allah. Yang kedua, mereka meyakini surga neraka itu tidak kekal. Yang ketiga, khalqul Quran, Al-Quran adalah makhluk. Yang keempat, ini semuanya kufur. Yang keempat apa? Meyakini iman itu hanya ma'rifah, mengenal Allah. Yang kelima, dalam masalah takdir mereka itu Jabariyah, mengingkari adanya kehendak manusia. Yang keenam apa? Mengingkari adanya ru'yatullah, dia di surga. Demikian pula mengingkari azab kubur dan masih banyak yang lainnya. Makanya para ulama makanya para ulama mereka sekali lagi banyak mengeluarkan Jahmiyah dari kaum muslimin. Kemudian kata Asy-Syaikh, wa bisababir Rafidhah hadasa syirku wa ibadatul kubur. Karena sebab Syiah Rafidhah inilah muncul banyak kesyirikan dan penyembahan kepada kuburan-kuburan keramat.
Itu pelopornya kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Wahum awwalu man bana 'alaiha al-masajid. Mereka yang pertama kali mempelopori pembangunan masjid-masjid di atas kuburan orang-orang as-saleh. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita lanjutkan poin yang ke-12. Ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min syiddati an-naza'. Bagaimana kerasnya sakaratul maut yang dialami oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari hadis yang sudah kita bacakan potongannya tadi, bahwasanya ketika Rasul SAW mau meninggal dunia atau 5 hari sebelum meninggal dunia, ya beliau sempat menutupkan selimut ke wajah beliau ketika demam yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan panasnya Rasul, demamnya Rasul itu berkali lipat, 2 kali lipat dibandingkan demamnya orang biasa. Di antara hikmahnya untuk Allah meninggikan derajat beliau atas kesabaran beliau menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Dan sekaligus ini sebagai bukti beliau adalah manusia biasa. Beliau bisa sakit, makanya tidak boleh menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang kedua yang disampaikan oleh penulis dalam bab ini, qalat lamma nuzila bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Aisyah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi dalam keadaan sakit di akhir hidup beliau, tafiqa yatra khamisatan law ala wajhihi. Beliau menutupkan selimut di atas wajah beliau. Fa idza irtamma biha kasyafaha. Kalau Rasul terasa agak sesak, ya Rasul buka selimutnya. Artinya betul-betul beliau merasakan sakit yang luar biasa di akhir hayat beliau, ya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan ucapan tadi, Rasul juga diberi ujian. Ya, sebagaimana sekali lagi secara umum manusia meskipun beliau kalau demam itu sekali lagi lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beliau mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan asyadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat ujiannya di dunia para al-anbiya. Yang ke-13 di antara kesimpulan dari bab ini, ma akrama bihi minal khullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah dengan diberikan gelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari riwayat yang ketiga dalam Sahih Muslim tadi. Rasul mengatakan, ini abra ilallah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah dari menjadikan salah seorang di antara kalian sebagai khalil, kekasihku. Fa inna Allah qad ittakhadani khalila. Karena Allah telah menjadikanku sebagai khalil, kekasihnya. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahima khalilah. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan kata para ulama, secara bahasa Al-Khalil itu lebih tinggi daripada Al-Habib. Makanya kalau ada yang mengatakan Al-Khalil atau Khalilullah adalah Ibrahim, sedangkan Habibullah adalah Nabi Muhammad, ini sebetulnya bentuk melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Habibullah itu secara tingkatan kecintaan itu masih di bawah Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ahlussunnah meyakini
Khalilullah ada dua, kekasih Allah ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad hanya dibatasi dengan gelar Habibullah, maka otomatis Nabi Ibrahim lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sesuatu yang batil. Ya, Rasul SAW bukan hanya Habibullah, bahkan lebih dari itu Khalilullah, kekasih Allah, berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim ini. Ya, sekali lagi Khalilullah ada dua, Nabi Ibrahim berdasarkan firman Allah tadi, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan yang kedua Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan sabda Rasul dalam Sahih Muslim ini. Nah, yang berikutnya ke-14, at-tasrih bi annaha a'la minal mahabbah. Ini ada penjelasan bahwasanya al-khulla, kekasih itu, al-khulla dalam bahasa Arabnya al-khalil, lebih tinggi daripada al-mahabbah. Ini diambil dari tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai al-khalil. Dan ini juga berkaitan dengan sabda Rasul yang lain, berkaitan dengan Al-Khalifatul Rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Rasul menafikan beliau tidak punya Al-Khalil. Bahkan kata Rasul dalam lanjutan hadis tadi, "Lau kuntu muttakhidan ala wajhil ardi khalilan latakhatu Abu Bakar khalila." Seandainya aku mau menjadikan Al-Khalil, kekasih di atas muka bumi ini, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku, kekasihku. Namun Rasul tidak mau apa? Menjadikan Khalil, karena beliau adalah Khalil. Faham ya? Namun Rasul menjadikan Abu Bakar sebagai orang yang paling dicintai. Asyaddu mahabbata, yang paling dicintai oleh Rasul. Ini menunjukkan apa? Al-khulla lebih daripada apa? Al-mahabbah. Abu Bakar manusia yang paling dicintai. Kalau bahasa Arabnya di sini mahabbah. Al-khulla lebih di atas. Makanya Rasul apa? Tidak menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihnya. Paham? Ini diambil dari sabda Rasul tadi. Paham? Nah, intinya Abu Bakar yang dicintai oleh Rasul, namun tidak sampai kepada derajat Khalilur Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Allah menjadikan Rasul sebagai khalilnya. Ini menunjukkan cinta al-mahabbah itu masih di bawah al-khullah. Nah, yang ke-15, at-tasrih bi anna siddiqa afdalus sahabah. Dalam hadis tadi terdapat penjelasan Abu Bakar As-Siddiq manusia yang paling mulia setelah para nabi, para rasul, dan beliau adalah sahabat yang paling mulia. Ya, ini juga membantah kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah yang menjadikan Ali sebagai yang terbaik di antara para sahabat. Padahal jelas-jelas Rasulullah SAW lebih memilih Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan Ali bin Abi Thalib, meskipun Ali bin Abi Thalib masih senasab dengan beliau. Ya, ini juga sebagai dalil kata para ulama, dalam Islam ukuran pertamanya bukan nasab, bukan keturunan Nabi atau keluarga Nabi. Yang paling utama, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa. Likulin darajatun mimma amilu. Setiap orang memiliki derajat di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya, bukan karena nasab keturunannya. Bahkan Rasul mengatakan, man batta'a bi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Abu Bakar As-Siddiq bukan termasuk ahlul baitnya Rasul, tapi beliau adalah apa? Yang paling mulia di antara para sahabat, bahkan dibandingkan yang masih ahlul baitnya Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
yang merupakan sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi dalam Islam yang paling utama al-iman wal amalu as-saleh, taqwallah azza wa jalla, bukan nasab keturunan. 6. At-tasrih bi anna as-siddiq afdalu as-sahabah, bahkan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan ini diakui sendiri oleh Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dalam Sahih Bukhari riwayatnya, ketika putranya Ali bin Abi Thalib yang bernama Muhammad bin Al-Hanafiyah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, abinya, ayahnya, wahai ayahku, man afdalu hadil ummah, wahai ayahku, siapa yang paling mulia di antara umat Islam? Ali bin Abi Thalib langsung mengatakan Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Maka sekali lagi sungguh sesat Syiah Rafidah yang mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada Abu Bakar wa Umar. Bahkan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib mengatakan la yufaddiluni ala Abi Bakar wa Umar ahadun illa jalatuhu jaldal muftari. Tidaklah ada seseorang yang mengutamakanku di atas Abu Bakar dan Umar kecuali aku akan cambuk dia. Ini sekali lagi karena beliau Ali bin Abi Thalib sangat menghormati Abu Bakar wa Umar, dan beliau sangat paham bahwasanya Rasul menjelaskan yang terbaik dari umat Islam adalah Abu Bakar wa Umar. Nah, kemudian yang ke-16 al-isyara ila khilafatihi. Di dalam hadis tadi terdapat isyarat tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan para sahabat mereka yang memilih Abu Bakar sebagai khalifah, namun dengan isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak ada tasrih, ucapan yang jelas dari Rasul. Nggak ada sabda Rasul, wahai Abu Bakar As-Siddiq, engkau akan menjadi khalifah sepeninggalku, tidak ada. Namun yang ada isyarat-isyarat. Contoh diantaranya ketika beliau mau meninggal dunia, Abu Bakar disuruh jadi imam salat. Ya, demikian pula tadi, seandainya aku mau menjadikan Al-Khalil di atas muka bumi ini, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ketika Rasul dalam keadaan sakit mau meninggal dunia, beliau berkata kepada Aisyah, idili abaki wa akhaki li aktuba lahu kitab. Panggillah wahai Aisyah ayahmu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan saudaramu Abdurrahman bin Abi Bakar. Aku akan menulis surat kepadanya. Menulis suatu tulisan. Namun beliau tidak jadi menulis karena beliau berkata, ya'ballahu wal mu'minun illa Abu Bakar. Allah dan kaum muslimin enggan kecuali Abu Bakar. Ini isyarat bahwasanya nanti kaum muslimin akan sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Ini juga bantahan kepada kelompok Syiah Rafidah yang mengatakan kekhalifahan sepeninggal Rasul itu haknya Ali bin Abi Thalib, namun dirampas kata mereka oleh Abu Bakar wa Umar. Makanya mereka sangat benci kepada Abu Bakar wa Umar, diantaranya karena menuduh dua khalifah tersebut merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib tidak pernah memprotes kekhalifahan Abu Bakar wa Umar. Beliau membaiatnya, beliau sangat ridha dengan baiat terhadap Abu Bakar wa Umar. Namun itulah kelompok Syiah Rafidah yang mendompleng nama besar Ali bin Abi Thalib, yang mendompleng nama besar Ahlul Bait untuk menipu umat Islam. Padahal Ahlul Bait sangat berlepas daripada kelompok Syiah Rafidah. Bahkan di awal kemunculannya, ketika Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang mempelopori munculnya Syiah Rafidah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, anta huwa, engkau adalah dia. Ali bin Abi Thalib pun membuat parit, dibakar api di dalamnya. Orang-orang Syiah Rafidah pada waktu dimasukkan ke dalam parit tersebut. Namun
Abdullah bin Saba berhasil lolos dari hukuman Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.